Halo, ketemu lagi di channel Fisik Problem Solving. Kali ini kita akan membahas soal tentang gelombang. Buat kamu yang belum subscribe, like and share, jangan lupa di subscribe, like dan share ya. Jika video ini kamu anggap berguna dan bermanfaat buat kamu. Soalnya sebagai berikut. Gelombang yang merambat menurut persamaan Y sama dengan 0,2 cos dalam kurung pi dalam kurung 4x plus 0,2 t meter, X dalam meter dan T dalam second memiliki 1. Amplitudo 0,2 cm, 2. Frekuensi 0,2 Hz, 3. Panjang gelombang pi per 4 meter, 4. Arah rambat pada sumbu X negatif. Pernyataan yang benar adalah A. 4, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 1, 2 dan 3, E. 1, 2, 3 dan 4. Untuk membahas ini, data yang kita perlu adalah persamaan simpangannya. Y sama dengan 0,2 cos dalam kurung pi dalam kurung 4x plus 0,2 t. Yang ditanyakan A. Amplitudonya, B. Frekuensinya, C. Panjang gelombangnya, lambdanya, D. Arah rambatnya. Untuk menyelesaikan ini, kita tahu persamaan simpangan dari soal adalah Y sama dengan 0,2 cos dalam kurung pi dalam kurung 4x plus 0,2 t. Kita kalikan dulu pi-nya ke dalam kurung. Y sama dengan 0,2 cos dalam kurung 4px plus 0,2 pt. Persamaan umum gelombangnya adalah Y sama dengan A cos dalam kurung omega t plus kx. Dari sini kita bisa menentukan besarnya, amplitudonya yaitu 0,2, omeganya 0,2 pi, k-nya 4 pi. Sehingga dengan otomatis kita bisa mengetahui amplitudonya yaitu 0,2 m. Kemudian untuk mencari frekuensinya kita gunakan persamaan omega per 2pi. Substitusikan nilainya, F sama dengan 0,2 pi per 2pi. Sederhanakan, F sama dengan 0,1 Hz. Berikutnya, mencari lambdanya, kita gunakan persamaan lambda sama dengan 2pi per K. Substitusikan nilainya, lambda sama dengan 2pi per 4pi. Sederhanakan, lambda sama dengan setengah meter. Kemudian untuk yang D, menentukan arah rambatnya, kita tahu persamaannya adalah Y sama dengan 0,2 cos 4px plus 0,2 pt. Karena di sini bernilai plus, maka arah rambatnya ke kiri atau ke X negatif. Sehingga pernyataan benar adalah A. 4. Sebuah kereta melaju 36 meter per second menuju stasiun, membunyikan fluid dengan frekuensi 500 Hz. Seseorang yang diam di stasiun mendengar bunyi fluid dengan frekuensi 560 Hz. Laju bunyi tersebut adalah berkisar A. 331 meter per second, B. 336 meter per second, C. 342 meter per second, D. 347 meter per second, E. 353 meter per second. Untuk membahas ini, data yang kita perlu adalah kecepatan sumbernya 36 meter per second. Sumber mendekati pendengar. Kemudian frekuensi sumbernya 500 Hz. Kemudian kecepatan pendengar 0 karena diam. Frekuensi pendengar 560 Hz. Yang ditanyakan berapakah laju bunyinya. Nah, untuk menyelesaikan ini kita gunakan persamaan efek Doppler, yaitu EP sama dengan V plus minus VP dikali Fs per V plus minus Vs. EP sama dengan V plus minus VP dikali Fs per V dikurang Vs. Kenapa dikurang? Karena sumber mendekati pendengar. Kita substitusikan nilainya. 560 sama dengan V plus minus 0 dikali 500 per V dikurang 36. Kali silang, 560 dalam kurung V dikurang 36 sama dengan 500V. Sederhanakan, 56 dikali dalam kurung V dikurang 36 sama dengan 50V. 56V dikurang 2016 sama dengan 50V. 56V dikurang 50V sama dengan 2016. 6V sama dengan 2016. Sederhanakan, V sama dengan 336 meter per second. Jadi laju bunyinya adalah B, 336 meter per second. Jarak antara pusat rapatan dan pusat renggangan terdekat sebuah gelombang 34 cm. Jika gelombang tersebut merambat di udara dengan kerapatan 340 meter per second, maka frekuensinya adalah A.
0,25 kHz, B 0,50 kHz, C 0,75 kHz, D 1,00 kHz, E 2,00 kHz. Untuk membahas ini, data yang kita peroleh adalah jarak antara pusat rapatan dan pusat rangkaian terdekat itu tidak lain adalah setengah lambda yang besarnya adalah 34 cm atau 0,34 meter. Kemudian kecepatan rampat udaranya 340 meter per second. Yang ditanyakan berapakah F-nya, frekuensinya. Untuk menyelesaikan ini kita gunakan persamaan V sama dengan F dikali lambda. Nah, pertama kita cari dulu lambdanya. Karena tadi besarnya lambda itulah setengah lambda sama dengan 0,34, maka lambdanya sama dengan 2 dikali 0,34 atau lambda sama dengan 0,68. Kemudian kita substitusikan ke persamaan sebelumnya. V sama dengan F dikali lambda. 340 sama dengan F dikali 0,68. Sederhanakan, F-nya sama dengan 0,5. Jadi besarnya frekuensinya adalah B 0,50 kHz. Dawai piano yang memiliki panjang 1 meter dan bermasa 10 gram diberi tegangan 900 Newton. Berapa frekuensi nada atas pertama yang dihasilkan? A 133 Hz, B 150 Hz, C 300 Hz, D 450 Hz, E 550 Hz. Untuk membahas ini, data yang kita peroleh adalah panjangnya 1 meter, masanya 10 gram atau sama dengan 10 pangkat minus 2 kg, F-nya 900 Newton. Yang ditanyakan berapakah frekuensi nada atas pertamanya, F1-nya. Untuk menyelesaikan ini kita gunakan persamaan frekuensi nada dasar, yaitu F1 sama dengan 1/2L dikali akar F per mu. Kita uraikan lagi, F1 sama dengan 1/2L dikali akar F per mu itu tidak lain adalah M per L, sehingga bisa menjadi sederhananya adalah F1 sama dengan 1/2L dikali akar F dikali L per M. Substitusikan nilainya, F1 sama dengan 1/2 kali 1 dikali akar 900 per 10 pangkat minus 2. F1 sama dengan setengah dikali akar 90.000. F1 sama dengan 300/2. F1-nya adalah 150 Hz. Jadi besarnya frekuensi nada atas pertama adalah B 150 Hz. Suatu benda titik melakukan osilasi harmonik dengan amplitudo 0,2 meter. Titik tersebut melakukan 20 getaran penuh dalam 1 detiknya. Jika pada saat awal T sama dengan 0, simpangan di titik tersebut 0,1 meter, maka persamaan gerak osilasi harmoniknya A xt sama dengan 0,2 m sin dalam kurung 40 pi t dikurang pi per 6, B xt sama dengan 0,2 m sin dalam kurung 40 pi t dikurang pi per 4, C xt sama dengan 0,1 m sin dalam kurung 40 pi t kurang pi per 6, D xt sama dengan 0,1 m sin dalam kurung 40 pi t dikurang pi per 4, E xt sama dengan 0,2 m sin 40 pi t kurang pi per 3. Untuk membahas ini, data yang kita peroleh adalah A amplitudenya adalah 0,2 m, frekuensinya 20 Hz karena bergetar dalam waktu 1 detik, T-nya pada saat 0, simpangannya adalah 0,1 m. Yang ditanyakan persamaan gerak osilasinya. Untuk menyelesaikan ini, kita tahu persamaan simpangan umum adalah Y sama dengan A sin dalam kurung omega T minus theta 0. Kita cari dulu omeganya. Omega sama dengan 2pi kali F. Omega sama dengan 2V dikali 20. Omega sama dengan 40 pi. Kemudian kita mencari theta 0-nya dengan persamaan Y sama dengan A sin dalam kurung omega T minus theta 0. Substitusikan nilainya, 0,1 sama dengan 0,2 sin dalam kurung 40 pi, T-nya 0 dikurang theta 0.
0,1 sama dengan 0,2 sin dalam kurung 0 dikurang theta 0. Sederhanakan, 0,5 sama dengan sin dalam kurung minus theta 0. Atau 0,5 sama dengan minus sin theta 0. Nah, theta 0-nya adalah 30. Atau sama dengan kalau dalam bentuk radian adalah theta 0 sama dengan pi per 6. Sehingga kita bisa menuliskan persamaan gerak osilasinya adalah Y sama dengan 0,2 sin dalam kurung 40 pi t kurang pi per 6. Jawabannya adalah A. Xt sama dengan 0,2 m sin dalam kurung 40 pi t minus pi per 6. Buat kamu yang belum subscribe, like, and share, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Jika video ini kamu anggap berguna dan bermanfaat buat kamu.